Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genbi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan nama saya Jihad, selaku Kepala Departemen dari Edukasi Masyarakat yang ingin membagikan dan sharing ke teman-teman Genbi semua perihal ekonomi syariah nih. Nah, di kesempatan Ngobi atau Ngobrol Genbi episode ketiga kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa dari salah satu pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Hai Pak Anwar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jihad? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pak Anwar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Makin cakep seperti biasa lah. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Anwar untuk saat ini kesibukannya sedang apa nih Pak? Iya, kalau sekarang saya diamanahkan sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Selain juga mengajar tentunya ya di teman-teman Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Mungkin itu sih kesibukan utamanya. Luar biasa sekali. Teman-teman Ngobi, sekarang kita mau ngebahas perihal ekonomi syariah di era modern nih. Nah, untuk teman-teman Genbi Jakarta di luar sana yang ingin memperdalam atau ingin mengetahui perihal lebih dalam perihal ekonomi syariah, bisa nih kita belajar sekarang bareng-bareng sama Pak Anwar. Siap. Untuk yang pertama Pak Anwar, sebelumnya menurut Pak Anwar sendiri nih, apa sih prinsip dan nilai-nilai dari ekonomi syariah itu sendiri? Oke. Nilai dan prinsip ekonomi syariah. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu ya, mungkin ya teman-teman di luar sana yang belum pernah berkecimpung atau belum pernah belajar tentang ekonomi syariah. Memang ekonomi syariah ini sebetulnya bukan barang baru. Dulu sejak zaman Rasulullah itu sudah ada praktiknya. Tapi secara keilmuan dan sistem baru kemudian, terutama secara keilmuan, runtut ada sistematika keilmuannya gitu kan, secara filosofis dibukukan dan lain sebagainya, itu memang baru beberapa puluh tahun terakhir. Nah, pada dasarnya kalau kita bicara nilai dan prinsip, tentu awalnya kita bicara nilai dulu ya. Para ekonom muslim telah merumuskan setidaknya ada 5 nilai yang ada dalam ekonomi syariah. Satu adalah nilai tauhid, nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai adil atau nilai keadilan. Yang ketiga adalah nilai nubuwah atau kenabian. Kemudian yang keempat itu adalah nilai khilafah atau pemerintahan. Dan yang kelima adalah nilai ma'ad atau hasil. Nah, dari 5 nilai ini kemudian dirumuskan menjadi 3 prinsip. Nah, jadi nilai ketuhanan atau tauhid, keadilan, nubuwah, kenabian, kemudian khilaf atau pemerintahan dan ma'ad, kemudian dirumuskan menjadi 3 prinsip utama. Apa saja? Dari nilai ketuhanan dan nilai adil atau keadilan itu melahirkan yang namanya prinsip multiple ownership atau yang kita sebut sebagai kepemilikan multi. Artinya dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam sendiri diakui itu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama ataupun bahkan kepemilikan campuran. Swasta, negara ataupun campuran itu diakui. Lalu kemudian kalau dari prinsip keadilan tadi adil, kemudian nubuwah dan prinsip khilafah itu nilai keadilan, nilai nubuwah, nilai khilafah atau pemerintahan menghasilkan yang namanya prinsip freedom to act. Artinya sebetulnya nih dalam ekonomi syariah kita sebagai manusia yang memang melakukan kegiatan ekonomi itu tujuannya untuk memenuhi hajat hidup kita dibebaskan untuk melakukan apapun aktivitas ekonomi karena ada satu, mungkin Jihad juga tahu ya, satu kaidah ekonomi atau satu kaidah fikih yang sangat masyhur sekali dipakai dalam kajian ekonomi syariah, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma yadullu alaihi dalilun ala tahrimihi. Bahwasanya segala sesuatu aktivitas muamalah, aktivitas ekonomi, apapun itu, hukum dasarnya ada boleh selama tidak ada dalil yang pasti yang mengharamkannya. Berarti menurut Jihad nih, lebih banyak yang boleh atau enggak dalam kegiatan ekonomi sebetulnya? Lebih banyak yang boleh. Banyak boleh dong, tentu itu. Karena apa? Yang tidak boleh itu hanya yang dilarang saja, kan gitu. Nah, dan yang terakhir nih, prinsip yang ketiga, yang dilahirkan dari nilai pemerintahan atau khilafah dan ma'ad adalah social justice, keadilan sosial.
Dan ini merupakan prinsip yang sangat luar biasa, yang sangat dijunjung tinggi dalam ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah secara konsep maupun secara sistem itu mendukung yang namanya keadilan sosial. Kegiatan aktivitas ekonomi apapun itu harus berdasarkan keadilan sosial. Maka kita ada yang namanya larangan, misalkan di kita udah terkenal maghrib gitu kan, larangan maisir, gharar, riba maupun melakukan transaksi yang sifatnya atau yang barangnya adalah haram. Itu tentu untuk mendukung yang namanya social justice. Riba misalkan, riba itu sangat merugikan pastikan, sangat merugikan salah satu pihak. Maka itu ketika aktivitas ekonomi kemudian mengandung unsur ribawi, tentu akan ada yang dirugikan sehingga tidak tercipta yang namanya social justice. Nah, mungkin itu ya kalau kita bicara nilai dan prinsip ekonomi syariah. Luar biasa. Dari kelima nilai dan ketiga prinsip yang tadi Pak Anwar sampaikan, sebetulnya kan secara garis besar nih masih banyak nih masyarakat Indonesia atau bahkan sobat Gen B di luar sana yang masih bingung kayak sebenarnya apa sih bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yang betul. Yang rata-rata tuh udah kita ketahui sekarang gitu. Nah, itu perbedaan dari titik besarnya itu sebetulnya apa sih, Pak? Nah, pertanyaan ini konkret banget nih. Karena selalu nih masyarakat di luar sana bedanya apa sih ekonomi syariah sama ekonomi konvensional? Konvensional itu ya include common capitalism, ekonomi sosial, atau bahkan setelah ekonomi kapitalisme itu muncul yang namanya grand economic, kemudian ada institutional economic dan berbagai jenis ini ya bentuk atau konsep ekonomi lainnya. Ekonomi syariah ini merupakan konsep atau bahkan kita di luar itu Bakir As-Sadr misalkan. Bakir As-Sadr itu menyatakan kalau ekonomi itu tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga doktrin. Nah, sistem doktrin. Nah, itu ekonomi syariah. Perbedaan yang paling mendasar adalah ekonomi konvensional, kita gunakan term itu ya. Ekonomi konvensional itu lahir secara ilmu dari pengalaman empiris. Nah, jadi penyusunan secara sistematis keilmuan dalam kajian ekonomi konvensional itu didukung dari pengalaman empiris. Berawal dari kapan? Berawal dari dulu tuh, kalau kita lihat sejarah ya, di abad ke-16. Abad 16 ke-16 itu di Eropa terjadi yang namanya kemerosotan kepercayaan terhadap gereja. Ya kan, saat itu kan di sebelum tahun abad ke-16 itu gereja mendominasi kan sosial masyarakat saat itu. Sehingga nilai-nilai gereja masuk ke dalam kehidupan sosial ekonomi. Tapi karena berbagai permasalahan yang ditimbulkan saat itu kan, kemudian menurunkan tingkat kepercayaan terhadap gereja, akhirnya terjadi yang namanya revolusi keilmuan, revolusi sosial masyarakat saat itu, sehingga termasuk kajian keilmuan khususnya ekonomi itu juga kemudian tidak lagi setelah pasca kejadian itu tidak lagi mendapatkan tidak lagi memasukkan unsur-unsur nilai religius. Nah, akhirnya muncul yang namanya sekularisme. Nah, sekularisme artinya memisahkan nilai-nilai agama dalam nilai kehidupan. Nah, berawal dari situlah kemudian muncul ekonomi kapitalis, kemudian sosialis dan berbagai macam konsep ekonomi yang saya sebutkan tadi. Nah, namun sebetulnya nih yang namanya konsep ekonomi atau para ekonom melahirkan konsep ekonomi itu tentu tujuannya sama sebetulnya, ingin mensejahterakan manusia. Yang membedakan dengan ekonomi syariah, kalau mereka mencetuskan konsep ekonomi itu berdasarkan pengalaman empiris mereka. Nah, gitu. Kalau dalam kajian Islamic Studies, jadi diskursus ya, kita bicara diskursus keilmuan itu ada 3. 1 empiris, 2 normatif, 3 filosofis. Nah, yang konvensional itu memang mendasarkan keilmuan atau teori-teorinya dari pengalaman empiris mereka. Nah, artinya hanya pengalaman keseharian manusia, gitu ya. Nah, sementara ekonomi syariah karena dia tidak hanya sebagai keilmuan tapi sebagai doktrin juga, maka tidak hanya sebagai empiris pengalaman empiris yang didasarkan untuk mencetuskan teori, tapi juga secara normatif doktrin keagamaan. Nah, yang paling membedakan di sini adalah tentu teori-teori ekonomi syariah itu didasarkan pada
penggalian terhadap satu Al-Quran dan hadis, yaitu sumber utama agama Islam. Yang kedua tentu pengalaman empiris juga. Jadi dua hal itu digabung jadi satu, menghasilkanlah teori-teori ekonomi syariah yang saat ini kita pelajari. Nah, itu yang mungkin yang paling dasar itu, sehingga memunculkan berbagai perbedaan-perbedaan yang lain. Seperti contoh secara tataran praktisnya, di kita yang namanya riba itu tidak boleh, perjudian tidak boleh, atau uncertainty itu tidak boleh. Tapi kalau mungkin di ekonomi kapitalis, it's okay gitu. Nggak masalah, yang penting kesejahteraan individu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Baik, berarti secara garis besar ekonomi syariah itu tetap memperhatikan dan mengikutsertakan kaidah dan hadis yang ada di Al-Quran seperti itu. Betul, karena itu bagian dari sumber ya, sumber hukum, dan yang istilahnya ada yang bilang seperti ini, ekonomi syariah itu pengkawinan antara hukum Islam dengan ilmu ekonomi itu sendiri, sehingga jadilah yang namanya ekonomi syariah. Nah, itu yang distingsi lah dengan sistem ekonomi lainnya. Salah satunya seperti itu yang paling mendasar. Nah, menurut Pak Anwar sendiri nih, sebetulnya bagaimana sih perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Oke, di Indonesia sendiri ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, itu kita harus pahami dulu bahwa ekonomi syariah itu tidak hanya perbankan syariah. Nah, itu kan ya. Karena sekarang banyak masyarakat mengasumsikan ekonomi syariah itu ya perbankan syariah. Kita harus luruskan itu, bahwa perbankan syariah itu bagian kecil dari ekonomi syariah. Kan begitu. Nah, sekarang di Indonesia saat ini pemerintah bersama jajarannya sedang mengembangkan industri halal. Nah, industri halal di Indonesia ini ada banyak sektor. Ada sektor keuangan yang melahirkan perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Kemudian ada sektor halal fashion, halal food, halal tourism, halal kosmetik. Nah, itu berbagai macam sektor industri halal yang sekarang sedang dikembangkan. Namun sayangnya, namun sayang dari berbagai sektor industri halal itu tadi, Indonesia baru memimpin di sektor keuangan. Sektor lainnya kita belum. Halal food misalkan. Halal food itu Indonesia belum menjadi 10 besar negara produsen makanan halal. Nggak masuk 10 besar kita. Kan lucu ya. Padahal kita masyarakatnya rata-rata Islam Muslim. Lalu kemudian halal tourism. Kita belum nomor 1. Belum bisa nomor 1. Lagi-lagi itu kan ironi banget ya. Kita penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, tapi beberapa sektor selain keuangan ya itu ternyata kita nggak leading. Halal fashion juga kan lucu ya. Halal food itu yang negara pengekspor unggas terbesar. Halal ya, unggas halal terbesar itu justru dari negara non Muslim. Ya, negara mana tahu nggak? Brazil. Bukan? Brazil, Australia itu masuk 5 besar. Kan ironi banget ya. Nah itu yang makanya saya bilang ekonomi itu mungkin berawal dari ini ya, berawal asumsi bahwa ekonomi syariah itu ya perbankan syariah saja, sementara sektor lain bukan. Nah itu ya asumsi yang mungkin tidak tepat ya, karena yang namanya ekonomi, kalau kita minjem istilahnya Menkyu misalkan, ekonomi itu kan segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Berarti kan nggak cuma soal keuangan dong, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita, yaitu aktivitas ekonomi. Nah, kurang lebih begitu. Berarti khususnya untuk masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang kurang paham dan belum paham karena masih melihat ekonomi syariah itu hanya dari keuangan saja ya Pak? Iya, kurang lebih begitu. Dan dari aspek keuangan pun ternyata kalau kita lihat risetnya OJK, literasi keuangan syariah di Indonesia juga masih rendah kan. Belum sampai 50% bahkan. Masih sangat rendah sekali. Nah, itu PR lah buat kita. Berarti PR kita bersama ya Pak? Iya, betul, PR buat kita. Lalu menurut Pak Anwar nih, kalau semisal masyarakat Indonesia itu sudah paham atau sudah mengerti lah perihal literasi, perihal keuangan syariah atau perihal ekonomi syariah secara keseluruhan sektornya. Nah, peran ekonomi syariah tuh bisa berperan besar nggak sih untuk perekonomian Indonesia? Menurut saya potensi sangat besar. Pertama, kalau kita ngelihat potensi pasar, jelas kita negara Muslim terbesar di dunia saat ini. Saat ini kita masih menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Itu pasar itu. Artinya
permasalahannya berarti apa? Permasalahan apa namanya? Kenapa kok kita nggak bisa leading di beberapa sektor itu? Artinya memang SDM kita masih ada PR kan gitu. Untuk melakukan produksi di berbagai macam sektor itu tadi yang saya sebutkan, itu berarti ada PR di SDM. Nah, itu mungkin perlu kita lakukan evaluasi bersama. Nah, itu tentang ini ya, industri halal lah kurang lebih di Indonesia seperti itu. Baik. Tapi ada manfaat nyata yang semisal bisa kita lihat secara langsung nggak sih Pak? Kalau ini ekonomi syariah nih, kita bisa melihat secara fisik, bisa melihat secara langsungnya, bisa rohaninya bisa langsung kerasa langsung, itu ada nggak sih Pak sebetulnya? Sebetulnya sekarang sudah mulai ya, alhamdulillah, itu ada gerakan halal lifestyle. Bukan berarti yang nggak ngikuti gerakan ini kemudian hidupnya nggak halal, bukan. Artinya gerakan halal lifestyle ini sekarang sudah mulai nih, ada kelompok masyarakat yang kalau misalkan mau pariwisata, mau traveling gitu misalkan, dia hanya ingin traveling di tempat-tempat yang menyediakan kebutuhannya sebagai seorang muslim misalkan. Dalam konsep halal tourism, tempat wisata itu jelas secara infrastruktur harus menyediakan kebutuhan kita sebagai muslim. Misalkan kebutuhan dasar kita sebagai untuk ibadah apa sih? Yaitu bersuci misalkan. Air yang bersih, air yang suci, kemudian ada tempat ibadah dan lain sebagainya, makanan halal. Nah, itu sebetulnya itu sudah ada seperti itu, komunitas itu, dan sepertinya ini sangat baik kalau menurut saya, karena dengan begitu, dengan masyarakat mulai aware terhadap penting nih kita melakukan exposure halal lifestyle, sehingga dengan adanya permintaan, kan kita demand dulu kan, demandnya besar, exposure-nya juga besar, maka insya Allah nanti industri akan menangkap itu gitu. Jadi bisa jadi nih sekarang kenapa beberapa sektor selain industri keuangan syariah itu kurang berkembang, karena salah satunya ya memang pelaku industri belum menangkap itu tadi, belum menangkap demand yang besar gitu kan. Nah, makanya mungkin PR-nya sekarang ya kita bisa nih memulai atau membesarkan gerakan halal lifestyle, exposure-nya begitu ya, exposure halal lifestyle, sehingga ini gerakan ini kemudian ditangkap oleh pelaku industri, dan teman-teman di industri mulai menangkap pentingnya mengembangkan industri halal di Indonesia begitu. Menurut Pak Anwar sendiri, ketika milenial ingin mencoba terjun langsung atau mencoba mengikuti experience-nya bagaimana ekonomi syariah itu sendiri, produk-produk apa atau pilihan apa sih yang bisa digunakan sebagai starting point untuk para milenial ini untuk memilih, produk ini nih yang mau dipakai di ekonomi syariah, atau produk ini yang akan saya gunakan sebagai awalan ketika saya merasakan ekonomi syariah itu sendiri.